Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqnal ikhlas fil 'ilmi wal 'amal ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bermuajahah bermajelis di dalam tempat yang mulia, tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kebaikan, dalam rangka menjalankan salah satu ajaran Islam yang sangat ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempelajari agama ini. Tafaqquh fiddin, mempelajari agama Islam ini adalah sesuatu yang sangat-sangat didorong, dimotivasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa dihidup-hidupkan oleh umatnya. Dan dalam banyak kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong atau memotivasi umatnya untuk ngaji dan belajar. Bahkan dalam satu hadis, satu riwayat, ada seorang yang datang dari luar kota Madinah masuk ke masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian untuk apa datang ke sini? Maka orang yang baru datang tadi mengatakan, kami datang ke masjidmu wahai Nabi, kami datang ingin bertemu jenengan wahai Nabi, tidak lain tidak bukan karena kami pengen ngaji, karena kami ingin belajar agama Islam yang engkau bawa ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut dengan ucapannya, marhaban bil talabil ilmi, selamat datang dalam suasana ngaji, selamat datang dalam suasana belajar ilmu. Dan oleh karenanya agama Islam adalah agama yang dilandasi dengan ilmu, tidak dilandasi dengan syahwat, tidak dilandasi dengan prasangka-prasangka tanpa landasan ilmiah. Agama Islam agama ilmu. Maka majelis ilmu semacam ini adalah salah satu tempat yang hendaknya seorang muslim berupaya untuk bisa menghadirinya. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah. Selain bulan Ramadan yang sudah kita lewati, sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah, ya. Sebentar lagi masuk Dzulqa'dah, kemudian sudah Dzulhijjah. Maka dalam bulan Dzulhijjah ini banyak keutamaan-keutamaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan banyak ibadah-ibadah yang secara khusus Allah syariatkan hanya di bulan Dzulhijjah. Di antaranya ibadah yang sangat-sangat masyhur, sangat familiar, yang sangat identik dengan bulan Dzulhijjah adalah ibadah kurban.
Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan mengulas tentang masalah fikih kurban. Ya, tentang masalah fikih kurban. Tapi ketika kita belajar fikih kurban, di sini kita mencoba dengan format pertanyaan dan jawaban. Ya. Dengan format pertanyaan dan jawaban yang kita ambil dari tulisan kami yang tentang masail kurban. Ya, di sini kami mengumpulkan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh orang yang ingin berkurban. Ya. Kalau misalkan kita membahas fikih kurban, ya dimulai dengan pembahasan orang yang wajib berkurban siapa, ya, syarat wajibnya berkurban, kemudian syarat sahnya berkurban. Ya, itu pembahasan dengan dengan model model kitab semacam itu. Tapi kita coba di sini ya kita membahas fikih kurban tapi dengan format pertanyaan dan jawaban. Ya. Maka di risalah ini kami menyebutkan beberapa pertanyaan dan kami memberikan jawaban, dan jawaban ini tidak asal jawaban. Insya Allah semuanya kita ambilkan dari sumber-sumbernya, dari referensinya, dari kitab-kitab para ulama yang dilandasi dari dalil-dalil yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu dalil fikih yang disepakati oleh para ulama. Baik, fa'al kulli hal, maka di sini kita akan membahas, ada pertanyaan kemudian nanti kita jawab. Ya. Pertanyaan yang pertama tentang masalah fikih kurban. Apa hukum berkurban? Apa hukum berkurban? Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita akan sampaikan hukum berkurban terbagi menjadi dua. Hukum berkurban terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukumnya wajib. Hukumnya wajib khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ini catatan ini penting. Hukumnya wajib tapi khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ini yang disampaikan oleh para ulama. Ya, disampaikan oleh para ulama. Alasannya apa? Alasannya ya bisa kita lihat ya, referensi secara lengkap bisa dilihat dalam kitab Mughnil Muhtaj, syarah Minhajut Talibin yang ditulis oleh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah taala. Beliau menyampaikan alasannya karena ada riwayat ya dari Imam Tirmidzi rahimahullah taala dalam kitab sunannya bahwasanya Nabi SAW menyampaikan, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Kata Nabi SAW, beliau menyampaikan, aku diperintahkan untuk berkurban dan dia bagi kalian adalah sunnah. Maka kita mengetahui dalam kaidah usul fikih bahwasanya perintah hukum asalnya memberikan dampak kewajiban, kecuali kalau ada alasan lain yang menurunkan dari wajib menjadi sunnah. Maka di sini tidak ada alasan lain yang menurunkan hukum perintah kepada Nabi untuk berkurban ini menjadi sunnah. Bahkan dalam dalil yang lain menunjukkan perintah secara nyata dari Allah. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah wahai Muhammad. Ini perintahnya, khitabnya, arah pembicaraan yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Muhammad, salatlah engkau li rabbika, karena Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Maksudnya ya dan berkurbanlah. Maka ini jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama, para fuqaha menyampaikan bahwasanya hukumnya wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hukum kurban hukumnya sunnah bagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan meskipun sunnah, ini sunnah yang sifatnya muakkadah, yang sangat ditekankan bagi yang mampu. Ya. Alasannya apa? Kok hukumnya sunnah? Di antaranya hadis yang sudah kita sebutkan tadi, hadis riwayat Tirmidzi. Nabi menyampaikan secara jelas, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan untuk berkorban dan dia hukumnya sunnah bagi kalian. Wa huwa sunnatun, sunnah ya. Ya. Nah, kalau misalkan ada yang mentafsirkan bahwasanya yang dimaksud sunnah di sini bukan hukum, tapi yang dimaksud di sini adalah secara keumuman syariat Islam. Maksudnya adalah aku diperintahkan untuk berkorban dan dia juga syariat Islam untuk kalian. Itu maksudnya. Kalau misalkan ada yang mentafsiri hadis ini seperti itu, maka dijawab dengan hadis yang lain dalam riwayat Sunan Ad-Daruqutni. Secara jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kutiba alayyan nahru. Kutiba ala itu bentuk kalimat yang memberikan dampak kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Kutiba alaikum, wajib. Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian jihad. Kutiba alaikum. Ya. Maka di sini dengan bentuk kalimat yang sama, ya, dengan bentuk frasa yang sama, kutiba alayya an-nahru, diwajibkan atasku berkurban. Kemudian Nabi melanjutkan, walaisa biwajibin alaikum, dan tidak wajib atas kalian. Ya, dan tidak wajib atas kalian. Maka dari sini kita tahu hukum yang kedua, hukum berkurban bagi selain Nabi adalah sunnah. Dan para ulama juga menyampaikan, ya, termasuk kesunahan ini berlaku bagi sebuah keluarga. Apa maksudnya? Maka dalam sebuah keluarga paling tidak ada satu anggota keluarga yang berkurban. Dan para ulama mengatakan, kalau misalkan dalam satu anggota keluarga ada yang berkurban, maka itu sudah cukup. Ya, tidak perlu yang lain ikut berkurban. Ya. Tapi kalau misalkan ingin ikut berkurban tidak masalah, tapi apakah tetap ada dorongan untuk keluarga yang lain, misalkan anaknya kurban sendiri, istrinya kurban sendiri, tidak ada. Ya. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, ya, Syarah Minhajut Thalibin. Ya. Makanya beliau mengatakan, dalam kitabnya, tsumma in ta'addada ahlul baiti kanat sunnata kifayatin, ya, fatu jazi'u min wahidin rasyidin minhum. Ya. Beliau menyampaikan, ya, kemudian jika anggota keluarga itu cukup banyak, ada beberapa orang, ya, ada ayah, ada istri, ada anak, dan seterusnya, maka ini menjadi sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? Sunnah yang kalau sudah ada yang melakukan, maka itu cukup untuk anggota keluarga yang lainnya. Ya. Kulihal, maka ini adalah soal atau pertanyaan yang pertama tentang hukum berkurban. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Apakah boleh berkurban? Apakah boleh berkurban satu kambing untuk satu keluarga? Berkurban satu kambing untuk satu keluarga. Ya. Maka kita jawab yang pertama. Ya. Kalau yang dimaksud adalah satu kambing belinya dibuat iuran satu keluarga, maka tidak dihukumi kurban. Ya, dalam artian tidak sah dianggap kurban, tapi ya sembelihnya tetap sah, boleh dimakan gitu, tapi tidak mendapatkan pahala kurban. Kalau yang dimaksud adalah apa? Iuran. Ya. Maka kurban satu kambing tidaklah boleh dilakukan, ya, kecuali oleh satu orang saja, dalam artian tidak boleh dibuat iuran. Ya. Tidak boleh dibuat iuran. Itu kalau yang dimaksud adalah apa? Dibuat iuran. Ya. Tapi kalau misalkan yang beli satu orang, yang beli apa?
satu orang. Kemudian satu orang ini dia membawa kambing kurbannya, kemudian disembelih, kemudian dalam hatinya dia niatkan supaya pahalanya juga didapat oleh anggota keluarga yang lain. Ya, maka para ulama kalau semacam itu kurbannya dibeli oleh satu orang, kemudian si pemilik hewan meniatkan dalam hatinya bahwasanya semoga pahalanya juga didapatkan anggota keluarga yang lain, maka ini dibolehkan. Ya, dan kurbannya dianggap sah. Ya. Hal ini bisa kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Raudhatut Thalibin. Beliau menyampaikan asyatul wahidatu la yudhha biha illa an wahidin. Ya. Ya. Beliau mengatakan kambing satu ya tidak dapat digunakan berkurban kecuali dari satu orang saja. Ya. Lakin idza dhahha biha wahidun min ahli baitin ta'adda syi'aru wa sunnatu li jami'ihim. Ya. Akan tapi kata beliau, kalau sudah ada satu orang dari keluarga itu yang kurban, maka sudah dianggap satu keluarga itu ikut menghidupkan syiar kurban, syiar Islam yaitu berkurban, ya. Dan sudah melaksanakan ibadah kurban, dianggap satu keluarga sudah melaksanakan ibadah kurban. Jadi jawabannya, kalau misalkan yang dimaksud adalah untuk iuran maka tidak sah. Tapi kalau bukan iuran, hanya saja ya mungkin dia niatkan, ya maka di sini kurbannya tetap sah. Ya. Kurbannya tetap sah. Ya. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau seandainya ya, dia meniatkan ya, dia mendoakan semoga pahala kurban saya ini juga didapatkan oleh keluarga saya. Apakah keluarga yang lain bisa mendapatkan pahala? Yang disampaikan oleh Imam Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Mustaj, menukil ucapannya Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau menyampaikan, na'am dzakarul musannifu fi syarhi Muslim annahu law asyraka ghairahu fi thawabiha jaza wa annahu madhhabuna. Beliau menyampaikan, dan Imam Nawawi menyebutkan dalam Syarah Sahih Muslim, seandainya ketika dia niat kurban, dia mengikut sertakan orang lain dalam pahala, dia berharap semoga anak saya dapat pahalanya, dia berharap semoga istri saya dapat pahalanya, maka kata Imam Nawawi, dan ini diperbolehkan, tidak masalah ya, tidak dipermasalahkan. Tapi tetap pahala asalnya hanya berlaku bagi si pengkurban yang membeli hewan kurban ya, yang membeli hewan kurban. Adapun yang lain ya tergantung apakah harapannya itu dikabulkan Allah atau tidak ya. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga sekarang ya. Ada pertanyaan, apakah benar orang yang belum akikoh tidak boleh kurban? Di sebagian masyarakat ya, ada yang beranggapan dia tidak mau berkurban, alasannya apa? Kalau dereng diakikoi, saya belum diakikoh. Dianggap akikoh dulu baru apa? Baru kurban. Ya, dan ini anggapan, dan ini terjadi di masyarakat. Ya. Maka apa jawabannya? Apakah benar memang kalau misalkan orang itu belum akikoh tidak diperkenankan berkurban? Maka kita jawab, ya. Orang yang belum akikoh, ya, kemudian dia sudah lewat umur balik, ya. Kemudian dia dijatuhkan kepada pilihan akikoh dan kurban, ya, akikoh dan kurban, ya. Maka secara asal orang yang belum akikoh tetap dianjurkan untuk berkurban. Kenapa? Karena orang sudah akikoh tidak menjadi syarat wajibnya kurban, syarat sunnahnya kurban atau syarat sahnya kurban, tidak ada. Maka kita belum akikoh, kemudian kita mau kurban, ya monggo silahkan. Kalau uangnya banyak, beli hewan 2.
Kalau dia laki-laki berarti akikohnya 2, berarti beli hewan 3, kambing 3, 2 untuk akikoh, 1 untuk kurban. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Atau ya kalau misalkan ya ketika itu bagaimana kalau misalkan uangnya pas-pasan, uangnya pas-pasan, ya. Maka kalau misalkan uangnya pas-pasan, tidak bisa digunakan untuk dua-duanya, tidak bisa digunakan untuk akikoh plus kurban, ya. Maka kita melihat dari sisi waktunya, Kalau waktunya itu sudah mendekati Idul Adha, maka kalau uang kita hanya terbatas, ya, tapi ingin ibadah akikoh atau kurbannya ini, maka kalau waktunya dekat dengan hari kurban, lebih ditekankan untuk melaksanakan kurban. Lebih ditekankan untuk melaksanakan apa? Kurban. Alasannya kenapa? Alasannya karena waktu berkurban itu terbatas. Waktu berkurban itu apa? Terbatas. Orang hanya boleh dan dianggap sah nyembelih kurban hanya sampai hari tasyrik, tanggal 13 sebelum matahari tenggelam. Nyembelih tanggal 14 maka sudah dianggap sembelian biasa, tidak bernilai kurban, ya, tidak bernilai kurban, ya. Nah, sedangkan kalau akikoh waktunya tidak terbatas. Kalau orang sudah balik secara asal, sudah gugur kesunahan orang tua untuk mengakikoi, tinggal kembali kepada dirinya sendiri. Kalau dia mau ngakikoi dirinya monggo, kalau nggak mau juga tidak apa-apa kalau sudah lewat balik, ya. Dan orang tua waktu itu tidak memiliki kecukupan dana untuk akikoh, ya. Sebagaimana hal ini, ya, disampaikan oleh Syekh Said Ba'ishan dalam kitabnya Busyrul Karim. Beliau menyatakan tsumma ba'dal bulugh yasqutu talabu amman khutiba bihi wa yusannu lahu an ya'uqqa an nafsihi tadarukan lima fata. Beliau menyampaikan, dan setelah balik maka sudah tidak ada keanjuran bagi orang tua yang tidak mampu sebelumnya untuk mengakikoi anaknya, ya. Akan tapi tetap dianjurkan bagi si anak itu sendiri kalau dia mau untuk mengakikoi dirinya kalau sudah dewasa. Tadarukan lima fata, untuk, ya, melakukan sebuah syariat yang sebelumnya tidak bisa dikerjakan. Maka di sini disebutkan secara umum, secara mutlak, kapanpun waktunya boleh, ya. Makanya di sini kita sampaikan, kalau waktunya memang sudah mendekati kurban, lebih diutamakan kurban dulu, akikoh bisa nanti. Kenapa? Karena kurban ini waktunya terbatas, sedangkan akikoh waktunya lebih luas. Dan kaidah fikih menyatakan makana waktuhu mudhayyaqan muqaddamun ala makana waktuhu muwassa'an. Sesuatu ibadah yang waktunya terbatas lebih didahulukan daripada ibadah yang waktunya lebih luas. Fa'al kulli hal, inti dari jawabannya, belum akikoh ingin kurban, apakah benar tidak boleh kurban dulu? Jawabannya boleh, silakan, tidak harus akikoh dulu, ya, boleh silakan kurban dulu, ya. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya, ya, pertanyaan berikutnya, ya. Baik, tentang masalah niat kurban plus akikoh. Pertanyaannya adalah, bolehkah menggabungkan niat kurban dan niat akikoh untuk satu hewan? Untuk apa? Satu hewan. Misalkan dia perempuan, ya, maka dia beli satu hewan, satu kambing, ya, dia niatkan ini kurban sekaligus akikoh saya, ini kurban sekaligus akikoh saya, ya. Maka di sini para fuqaha berbeda pendapat, hal semacam ini boleh atau tidak. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya, pendapat yang pertama disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami,
Ya, dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Ya, beliau menyampaikan wa dhahirul kalamil matni wal ashab annahu law nawa bisyatil udhiyah bisyatin al udhiyata wal aqiqah lam tahsul wahidatun minhuma wa huwa dhahirun li anna kullan minhuma sunnatun maksudatun. Ya. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyampaikan, dan yang tampak dari ucapan ya penulis yaitu Imam An-Nawawi dan ulama dalam mazhab Syafi'i, jika berniat untuk kurban dan akikoh dalam satu kambing, ya, dalam satu kambing, ya, maka tidak diperbolehkan, maka tidak diperbolehkan, ya, dan tidak dianggap, ya, dan tidak apa? Tidak dianggap kurban, tidak dianggap akikoh. Kenapa kata beliau? Li'anna kullan minhuma sunnatun maksudatun, karena masing-masing dari akikoh dan kurban ini sebuah sunnah yang memiliki maksud tersendiri, ya, memiliki maksud tersendiri. Ini pandangan pertama. Pandangan yang kedua disampaikan oleh Imam Ar-Ramli, ya, Syamsuddin Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Beliau menyampaikan, walau nawa bisyatil madbuhati al-udhiyata wal aqiqah hasala. Beliau menyampaikan, seandainya seorang itu berniat dalam satu kambing, niat kurban plus akikoh, maka dua-duanya sah dan boleh. Maka dia dapat akikohnya, dapat kurbannya, dua-duanya sah. Maka jawabannya di sini ada khilaf di antara ulama. Ya. Yang satu berpandangan tidak diperbolehkan, dan kalau tetap memaksa ya dianggap tidak kurban, tidak akikoh, yaitu sembelihan biasa. Ya. Pendapat yang kedua menyampaikan boleh dan tetap sah. Ya, ini disampaikan oleh Imam Ar-Ramli. Maka di sini kita jawab, kalau misalkan memungkinkan untuk beli hewan lagi, sebaiknya dihindari. Sebaiknya apa? Dihindari. Kaidah mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahab, keluar dari perselisihan ulama itu lebih dianjurkan. Ya. Maka kalau bisa beli hewan lagi, maka ya dihindari saja. Atau misalkan sekarang belinya bisanya cuma satu, tapi dia perkirakan insya Allah 2 tahun lagi atau mungkin setahun lagi ini bisa beli hewan lagi. Ya maka kita katakan ya sudah, kalau begitu ya sekarang untuk kurban, insya Allah akikoh tahun depan saja. Jadi sebaiknya apa? Sebaiknya dihindari satu hewan dengan niat apa? Kurban plus akikoh. Ya. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang berikutnya. Ya, pertanyaan yang berikutnya. Bolehkah berkurban dengan hewan betina? Ya. Ini mungkin yang sudah sering ngaji insya Allah sudah tahu jawabannya, tidak masalah. Cuma sebagian masyarakat kita masih ada yang menganggap bahwasanya kurban itu tidak boleh kecuali hewan jantan. Sebagian masyarakat, ya, sebagian masyarakat, ya, mungkin mereka berlandaskan kehati-hatian, karena para ulama memang dalam kitab mengatakan ya terkadang hewan jantan lebih didahulukan, ya, atau hewan jantan memang didahulukan daripada hewan betina. Itu yang disampaikan oleh para fuqaha. Tapi bukan berarti kalau dia berkurban hewan betina tidak sah atau tidak boleh. Boleh, tetap boleh, ya. Ya, jadi di sini jawabannya apakah boleh berkurban dengan hewan betina? Jawabannya adalah boleh, boleh dan sah, ya, dan tidak masalah, ya. Taib. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, Imam Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab, ya. Dalam kitab Al-Muhadzab beliau menyampaikan wa yajuzu fiha dzakaru wal untha. Beliau menyampaikan dan boleh kurban baik dengan hewan jantan atau hewan betina. Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Meskipun memang yang lebih dianjurkan adalah hewan jantan, berlandaskan hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kurbannya, ya, berupa kabes. Kabes itu domba jantan, ya, domba apa? Domba jantan, ya.
Akan tetapi bukan berarti kalau misalkan menyembelih hewan betina tidak dianggap sah, tetap dianggap sah dan pahalanya juga didapatkan. Ya. Hal senada juga disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Radhut Thalibin. Beliau menyampaikan sawaun adz-dzakaru wal untha. Ya. Wa kullun hadza mujma'un alaihi. Bahkan beliau menyampaikan sama saja kurban itu mau laki-laki, mau hewan jantan atau hewan betina sama saja boleh, tidak ada masalah. Dan hal ini sudah disepakati oleh para ulama atas kebolehannya. Bahkan disepakati. Beliau menukil bahkan ini apa? Disepakati. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Apakah ketika menyembelih hewan kurban juga tetap disunahkan untuk bertakbir? Ya. Apa ketika menyembelih hewan kurban juga tetap disunahkan untuk apa? Bertakbir. Maka kita jawab, ya, disunahkan bagi orang yang menyembelih hewan kurban untuk diiringi dengan takbir. Ya. Untuk diiringi dengan takbir. Selain membaca basmalah, diiringi juga apa? Dengan takbir. Landasannya apa? Landasannya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini faraaituhu wadi'an qadamahu ala safahihima. Ya. Beliau menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 domba jantan yang berwarna putih. Maka aku melihat beliau meletakkan kakinya di atas bagian samping kambing. Jadi diinjak oleh Nabi. Ya, jadi Nabi nyembelih kambing apa? Sendirian. Ya, kakinya yang satu nginjak tubuh hewannya, kemudian yang satu digunakan untuk kemudian tangannya digunakan untuk nyembelih. Kemudian kata sahabat Anas, yusammi wa yukabbir fadzabahahuma biyadihi. Nabi ketika itu beliau membaca basmalah dan juga dengan takbir, dan beliau menyembelih dengan kedua tangannya, dan beliau menyembelih dengan tangannya. Maka hadis ini menjadi landasan disunahkan ketika ya menyembelih untuk mengucapkan basmalah dan takbir. Ketika menyembelih bismillahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar, sambil apa? Sambil bertakbir. Ya. Hal ini juga disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Ya. Sampaikan juga oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ya dalam Al-Manhajul Qawim Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah memberikan daging kurban kepada orang kafir? Ya. Bolehkah memberikan daging kurban, jatah kurban itu diberikan sebagiannya kepada orang kafir? Ini boleh tidak? Ya, ini boleh tidak? Maka kita sampaikan ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Apakah boleh atau tidak? Ya. Pendapat yang pertama, menyatakan bahwasanya tidak boleh memberikan daging kurban sedikit pun kepada orang kafir secara mutlak. Mau kafir harbi, mau kafir zimmi, mau kafir mu'ahad. Kan kafir ada macam-macam ya. Kafir yang memang dia boleh untuk diperangi, atau orang kafir yang dia tinggal di negeri kaum muslimin dan dia menjamin keamanannya, ya. Atau orang kafir yang tinggal dekat dengan kita dan dia dijamin keamanannya oleh negara, ya, maka selama dia kafir tidak boleh mendapatkan daging kurban sedikit pun, ya, secara mutlak, ya, tidak boleh mendapatkan daging kurban sedikit pun secara mutlak, ya. Dan ini adalah pendapat yang resmi di dalam mazhab Syafi'i, ya. Nyatakan tidak boleh dapat sedikit pun. Sebagaimana hal ini bisa kita lihat dari ucapan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Beliau menyampaikan beliau menyampaikan walahu ay al-mudhahi
an nafsihi, ya, malam yartadda id la yajuli li kafirin al aklu minha mutlaqan. Dan beliau menyampaikan, dan boleh, ya, baginya yaitu pengkurban, ya, untuk makan daging kurbannya, ya, untuk dirinya sendiri selama dia tidak murtad. Kenapa? Karena tidak boleh bagi orang kafir makan daging kurban secara mutlak, ya, tidak diperbolehkan makan daging kurban secara mutlak, ya. Alasannya apa? Beliau mengatakan alasannya wa yuwajjahu bi annal qasda minha irfaqul muslimin bi akliha falam yajuz lahum tamkinu ghairihim minhu, ya, wala yusrafu syai'un minha likafirin 'alan nas. Beliau menyampaikan karena alasannya adalah maksud daripada kurban ini memang tujuan awalnya adalah untuk diberikan kepada kaum muslimin, untuk memberikan kegembiraan pada hari Id, dan gembira di hari Id tidak didapatkan, tidak dirasakan kecuali orang Islam, karena itu hari rayanya orang Islam, ya. Dan beliau secara jelas juga menyampaikan dan tidak boleh diberikan dalam bentuk apapun, mau mentah atau matengan, ya, tidak boleh secara mutlak. Ini pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, hal ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam sebagian kitabnya, ya, dalam kitabnya Al-Majmu', ya. Beliau menyampaikan boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia adalah kafir dhimmi. Dia adalah kafir dhimmi. Jadi dia adalah orang kafir yang berada di negeri kaum muslimin dan mendapat jaminan keamanan, ya. Syarat yang pertama. Maka tidak berlaku kalau dia kafir harbi. Dia tidak ada kesepakatan damai dengan negeri kita, dia juga tidak tinggal di negeri kita dengan jaminan keamanan, maka tidak boleh, ya. Syarat pertama, dia harus kafir dhimmi. Syarat yang kedua, kalau dia adalah orang fakir. Kalau dia adalah orang fakir, maka kalau dia kafir tinggal di negeri kita tapi dia kaya, dia berkecukupan, maka tidak boleh diberikan kepadanya. Ini pendapat kedua yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kesimpulan jawaban bagaimana? Maka kita sampaikan, ya, kita sampaikan dalam hal ini sebagai bentuk kehati-hatian sebaiknya tidak kita berikan kepada orang kafir, ya, tidak kita berikan kepada orang kafir. Sebagai apa? Sebagai bentuk kehati-hatian, ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Kecuali kalau memang ada maslahat yang cukup besar dalam hal itu yang kembali kepada agama Islam. Maslahat yang besar yang kembali kepada agama Islam. Misal contoh, orang tinggal di negeri kafir, ya, dia komunitas muslim di situ, kurbannya banyak. Ini kalau misalkan dibagikan untuk orang yang kurban dan tetangga-tetangganya saja, ini masih banyak sekali, masih banyak sekali. Maka di sini kita boleh mengambil pendapat Imam Nawawi menyatakan tidak masalah kita pilih orang-orang kafir yang dikira apa? Fakir. Orang kafir yang miskin kita cari, kita berikan di situ. Jika memang ada maslahat yang besar yang kembali kepada agama kita. Dan bisa jadi itu menjadi sebuah daya tarik bagi dakwah Islam di negeri kafir, ya. Tapi kalau misalkan kita tinggal di negeri kaum muslimin, ya, orang Islam yang miskin saja banyak gitu ya, apa yang kita berikan pada orang kafir? Nah, cara asal ya kita tidak berikan pada orang kafir. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan berikutnya, ya, permasalahan berikutnya. Ketika orang lupa saat menyembelih, dia tidak membaca basmalah. Selesai sembelih, dia baru ingat, loh tadi saya tidak mengucap bismillah. Ya apa ini? Kena dipangan tangga gitu ya. Maka pertanyaannya adalah, jika lupa tidak membaca basmalah ketika menyembelih, bagaimana hukum kurbannya?
bagaimana hukum kurbannya. Maka kita katakan ketika orang lupa saat menyembelih tidak membaca basmalah, ya, maka kita sampaikan sembelihannya sah, dagingnya halal dimakan, dan kurbannya juga tetap sah. Sembelihannya sah, dagingnya halal dimakan, dan sembelihannya tetap sah, ya. Hal ini bisa kita lihat, ya. Hal ini bisa kita lihat sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab. Beliau menyampaikan, wa yustahabbu an yusammillaha ta'ala li hadithi Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam samma wa kabbara, dan dianjurkan dari sudut pandang fikih, dipandang dari hukum fikih, bahwasanya membaca basmalah saat menyembelih dikategorikan dalam ranah kesunahan. Dalam artian, soalnya kalau dihukumi wajib, maka kalau sembelih tanpa basmalah tidak sah, maka dihukumi sunnah. Oleh karenanya beliau menyampaikan dan disunahkan untuk membaca basmalah ketika apa? Menyembelih. Ya, ketika menyembelih. Ya. Alasannya apa? Alasannya, ya, alasannya adalah para ulama mengatakan, kalau sembelihan ahli kitab saja, kalau sembelihan orang Nasrani dan orang Yahudi saja halal dan sah, boleh kita makan, ya. Yang jelas belum tentu mereka membaca bismillah, ya mungkin nggak ada yang baca gitu. Itu saja halal dan sah, apalagi yang nyembelih orang muslim, maka sah, halal, tidak masalah, ya. Baik. Kemudian, ya, jadi kembali jawabannya adalah kalau orang lupa tidak membaca basmalah, sembelihannya tetap sah, kurbannya tetap sah, ya, dan halal dimakan, ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ya, bolehkah berkurban atas nama mayit? Bolehkah berkurban atas nama mayit? Ya, perhatian, misalkan kita punya orang tua, kita beli kambing, kemudian ketika kita kurban, kita niatkan ini kurbannya ibu saya yang sudah meninggal. Itu uang kita, hewan itu hewan kita, tapi kurbannya adalah diniatkan ini kurbannya ibunya, ya. Taib. Maka di sini para ulama menyampaikan, ya, para ulama menyampaikan, ya, diperbolehkan, ya, diperbolehkan berkurban atas nama mayit dengan syarat. Apa syaratnya? Jika mayit itu atau keluarga yang meninggal itu mewasiatkan, ya, mewasiatkan, ya, tolong kalau saya meninggal, ya, kurbankan atas nama saya, ya, kurbankan atas nama saya, ya. Taib. Namun kalau misalkan mayit itu tidak mewasiatkan, ya, tidak mewasiatkan, maka secara asal tidak diperkenankan berkurban atas nama mayit, ya. Ini pendapat yang masyhur, ya, dari kalangan para ulama, ya, dan banyak dari kalangan fuqaha berpendapat semacam ini, ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena secara asal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah didapatkan oleh manusia kecuali dari amal yang dia kerjakan sendiri, ya. Dan diperbolehkan kalau dia berwasiat karena ada dalil, karena ada apa? Landasan. Apa landasannya? Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Khatib Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, ya, dalam Sunan Abu Dawud, dalam Sunan Al-Baihaqi,
dalam Mustadrak Al-Hakim diriwayatkan bahwasanya anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kana yudhhi bi kabsyaini an nafsihi wa kabsyaini anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau menyampaikan sahabat Ali ini setiap kali kurban beliau membawa 4 kambing. 2 kambing kurban atas nama diri beliau dan 2 kambing beliau kurban atas nama Nabi. Itu setelah Nabi wafat. Ya. Ketika ditanya, wahai sahabat Ali, Nabi sudah wafat, kenapa kamu masih kurban atas nama Nabi? Maka sahabat Ali mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaroni an udhhiya anhu fa ana udhhiya anhu abadan. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup memerintahkanku untuk berkurban atas nama beliau. Jadi beliau sudah berwasiat ketika hidup untuk berkurban atas nama beliau. Maka kata sahabat Ali, maka aku akan berkurban terus atas nama Nabi SAW selamanya, selama aku hidup. Maka di sini ada petunjuk bahwasanya ada wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka secara asal kalau kita sebagai orang yang mengurban, ya, pengkurban, ya, maka kita tidak berkurban atas nama mayit ketika tidak mewasiatkan. Namun kendati demikian, ini termasuk sikap bijak juga. Ya. Kalau kita ini jatuhnya jadi panitia, bukan orang yang berkurban, jatuhnya dari panitia. Kemudian ada orang yang datang, kemudian menyampaikan, ya Pak, ini kurban atas nama mbah saya, misalkan. Berarti kurban atas nama orang yang sudah meninggal, ya, keluarganya. Maka kita sampaikan, kita terima saja, tidak masalah. Karena memang ada sebagian dari para ulama yang membolehkan kurban atas nama mayit. Ya, membolehkan kurban atas nama mayit. Sebagian ulama, ya, membolehkan hal tersebut. Maka kita terima, ya, kemudian kita laksanakan sesuai yang disuruh oleh pengkurban. Itu kalau kita jadi panitia, ya. Karena kalau kita dalam hal yang sifatnya umum, itu hendaknya kita lebih legowo dalam masalah fikih. Tapi untuk kita pribadi, amalia pribadi, hendaknya kita cari yang lebih berhati-hati. Kan itu. Bukan lebih berhati-hati dijadikan untuk orang lain, tapi kita nyantai-nyantai, enggak. Itu bukan konsepnya, tidak seperti itu. Maka ini, ya, beberapa pertanyaan fikih yang berhubungan dengan apa? Dengan masalah kurban. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya menjual kulit dan daging dari hewan kurban? Ini juga sudah sering dibahas oleh banyak dari para asatidzah, para guru dan seterusnya. Ya, maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan bagi pengkurban atau panitia kurban menjual daging atau kulit atau apapun dari hewan itu, meskipun uangnya, hasil kurbannya setelah itu dibagikan kepada fakir miskin. Maka ini tidak diperbolehkan, ya. Lebih aman berikan itu kepada fakir miskin, setelah itu fakir miskin boleh jual, itu lebih aman, ya. Tapi kalau panitia sendiri yang menjual atau bahkan pengkurbannya dia ambil, dia jual, maka tidak diperbolehkan, ya. Sebagaimana disahkan oleh Imam Abu Ishaq As-Siraji, ya. Beliau menyampaikan, wala yajuzu bai'u syai'in minal hadi wal udhiyati nadhran kana aw tatawu'an, ya. Dan tidak boleh menjual sesuatu pun dari hewan hadyu, ya, untuk kurban di tanah haram, ya, atau kurban secara umum, baik nadar atau bukan, ya, baik nadar atau kurban yang sunnah. Landasannya apa? Landasannya adalah hadis yang masyhur dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau diperintahkan untuk bertanggung jawab atas hewan kurban. Maka beliau dilarang Nabi untuk memberikan upah kerja kepada tukang jagalnya dari hewan kurban, tapi diambilkan dari harta lain, ya. Jadi tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan menjualnya. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya berkurban dengan hewan yang sedang hamil, ya, hewan sedang hamil, ya. Maka para fuqaha menyampaikan, ya, pendapat yang mu'tamad dalam hal ini dalam mazhab Syafi'i, kalau hewan itu hamil
maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Maka ketika dia mengetahui hewan itu hewan hamil, cari hewan yang lain, ya. Jangan tetap memilih hewan tersebut. Sebaiknya apa? Cari hewan yang lain. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bujairimi, ya, dalam Hasyiah Al-Bujairimi ala Manhajit Thullab. Beliau menyampaikan wa fil majmu' anil ashab man tadhiyah wal bil hamil. Beliau menyampaikan, dan dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi menyampaikan dari para ulama, ya, Syafi'i, bahwanya melarang orang berkurban dengan hewan yang sedang hamil, ya, hewan yang sedang hamil. Alasan yang disampaikan, diantara alasan yang disampaikan oleh para fuqaha, karena hewan yang sedang hamil itu, ya, kualitas dagingnya akan berkurang karena dia disedot oleh, ya, gizinya disedot oleh si janin tersebut, ya, atau si bayi yang masih ada dalam rahim ibunya itu, ya. Oleh karenanya para fuqaha menyampaikan maka ini termasuk aib, ya, maka termasuk apa? Aib, sehingga tidak diperkenankan kurban dengan hewan yang sedang hamil. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ya, tentang kesunahan, ya, atau tentang larangan, ya, orang yang ingin berkurban, ya, dilarang, ya, dimakruhkan memotong kuku dan rambut ketika sudah memasuki bulan Dzulhijjah, ya. Maka di sini ada pertanyaan, jika kurban diundur pemotongannya bukan di hari Id, bukan tanggal 10, ya, tapi di hari Tasyrik, maka apakah kesunahan tidak memotong kuku dan rambut bagi orang berkurban masih berlanjut atau tidak? Apakah tetap dimakruhkan, ya, memotong kuku dan rambut sampai hewannya disembelih, ya, atau kemakruhan itu sudah berhenti ketika masuk tanggal 10 Dzulhijjah, ya? Maka jawabannya di sini para ulama menyampaikan, ya, jika pemotongan kurbannya diundur sampai tanggal 11 atau tanggal 12 atau bahkan tanggal 13, para ulama mengatakan maka tetap disunahkan untuk tidak memotong kuku dan rambut sampai hewannya dipotong, ya. Sampai hewannya apa? Dipotong, ya. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau menyampaikan faqala ashabuna man arada tadhiyah fadakhala alaihi asyru dzulhijjah kuriha an yuqallima syai'an min adfarihi wa an yuhalliqa syai'an wa an yahliqa syai'an min sya'ri ra'sihi, ya, wa wajhi au badanihi hatta yudhahi, ya. Beliau menyampaikan, dan berkata para ulama, ya, ulama kami, bahwasanya orang yang ingin kurban kemudian sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dimakruhkan untuk motong kuku, dimakruhkan untuk mencukur bulu rambut, ya, atau bulu wajah, ya, atau bulu-bulu yang lainnya yang ada di badan, ya. Bahkan termasuk mencukur bulu kemaluan. Dan kata Imam Nawawi, beliau menyampaikan hatta yudhahi, sampai dia berkurban atau sampai dia menyembelih itu selesai, ya. Maka kemakruhan itu tetap berlaku, ya, dimakruhkan memotong ini berlaku sampai apa? Sampai hewannya disembelih. Jadi tidak hanya sebatas sampai 10 Dzulhijjah, ya. Kemudian permasalahan berikutnya, ya, masalah yang berikutnya tentang masalah mengimpor daging kurban, ya. Daging kurban diimpor. Maka pertanyaannya, bagaimana hukum mengimpor daging kurban ke luar negeri, ya? Kita kurban di Indonesia, kemudian kita bawa kurbannya, hasilnya dagingnya, ya, dibekukan, ya, atau mungkin dibentuk matengan, dikalengi gitu, ya, kemudian diberikan ke negara-negara yang sedang konflik seperti Gaza, Palestina, semoga Allah berikan kebebasan pada rakyatnya, dan juga negeri-negeri yang lain misalkan, ya. Dari sudut pandang fikih, ya, dari sudut pandang fikih, ya, maka hukum asalnya tidak diperbolehkan membagikan daging kurban keluar daripada area kurban ketika masih ada yang berhak menerima kurban di daerah itu, ya. Kalau misalkan, oh ini kan
apa namanya, kesempatan yang bagus untuk membantu. Ya kita sampaikan ya, ibadah kurban ini ya hanya sekali dalam setahun. Maka kita bisa berikan motivasi kepada kaum muslimin dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau misalkan ingin membantu memberikan kebaikan, ya. Tapi kalau dari sudut pandang fikih, maka hukum asalnya tidak boleh memberikan daging kurban, ya, keluar area kurban selama apa? Selama di situ masih ada orang-orang yang berhak menerima kurban, ya. Sebagaimana hal ini kita bisa lihat ya, disampaikan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Mathalib Syarah Raudhatul Thalib. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala, beliau menyampaikan wa naqluha an baladil udhiyah ya ila akhar kanakli zakah, ya. Beliau menyampaikan ya, dan mengirim kurban keluar area kurban itu sama hukumnya seperti mengirim zakat keluar area zakat, ya. Maka secara asal hendaknya dihindari, ya. Secara asal hendaknya dihindari, ya. Namun meskipun demikian, ya namanya fikih. Ada ulama yang menyampaikan diperbolehkan, sah-sah saja, tidak masalah, ya, tidak masalah. Maka sebagian misalkan kayak apa namanya, instansi-instansi ya yang besar, ya, itu mungkin kadang sebagian dari daging kurban yang kita mungkin berkurban di sana kemudian diserahkan ke Palestina atau yang macam-macam, ya. Maka kita sampaikan ya, mereka punya hak untuk berijtihad dalam masalah itu, ya. Mereka mungkin boleh mengambil pendapat sebagian ulama yang mengatakan boleh kita berikan kepada orang lain di luar area kurban, ya, meskipun masih ada yang berhak di situ, ya. Tapi kalau secara pribadi, kalau kita pribadi sendiri, maka ketika dalam pengamalan sehari-hari, maka lebih berhati-hati kalau seandainya masih ada orang yang berhak di sekitar kita, kita beri dulu daripada yang lainnya. Taib. Kemudian ya, pembahasan yang terakhir, ya, pembahasan yang terakhir, pertanyaan terakhir, ya, tentang masalah kurban online, ya. Tentang masalah apa? Kurban online, ya. Pertanyaan adalah bagaimana hukum berkurban secara online, ya. Bagaimana hukum berkurban secara online dan apa namanya, dan prosedurnya, ya, prosedurnya bagaimana kurban secara online? Prosedurnya di mana platform tertentu, instansi atau misalnya menyediakan layanan bagi pengkurban, cukup dengan mentransfer biaya kurban, lalu pihak penyedia layanan yang membelikan, dia yang menyembelih, dia membagikan daging kurban tersebut di tempat yang sudah disepakati. Maka kita sampaikan pada dasarnya hukum berkurban secara online, ya, hukum berkurban secara online dengan skema semacam ini yang sudah kita sampaikan dihukumi boleh, dihukumi boleh. Maka di sini pengkurban, ya, dia sebagai mudhahi, kemudian pemilik platform tertentu atau instansi tertentu, dia sebagai wakil, dia sebagai apa? Wakil kita. Ini sama ya sederhananya kalau kita misalkan iuran kurban di masjid, sederhananya kan gitu. Cuma ini bedanya apa? Ditransfer gitu saja, ya. Maka di sini, ya, maka di sini, ya, hukum asalnya boleh-boleh saja, ya. Namun hendaknya memperhatikan beberapa hal. Namun hendaknya memperhatikan apa? Beberapa hal. Yang pertama, hendaknya pengkurban ya juga mengetahui spesifikasi hewan kurbannya, ya, diberikan informasi, ya. Ini bentuk apa namanya, bentuk transparansi, ya, dalam pengalokasian dana yang sudah ditransfer dari pengkurban tadi. Hendaknya ada apa? Transparansi. Dan itu juga hendaknya yang disampaikan oleh panitia-panitia kurban, ya. Bahwasanya kalau misalkan ya tipe A, tipe B, tipe C, ya, dengan kriteria berat segini, bobot segini dan seterusnya, ya. Kemudian juga dijelaskan nanti uangnya ini uang apa namanya untuk akomodasi, uang untuk pakan ternaknya, uang untuk apa namanya hal-hal yang lainnya, itu nanti diambilkan sebagian dari uang yang masuk. Nah,
Nah, itu jadi dijelaskan semua. Jadi hendaknya apa? Transparan. Ya, hendaknya apa? Transparan tersebut. Tip. Kemudian yang kedua, hendaknya platform yang menyediakan layanan kurban secara online ini juga mengetahui hewan-hewan yang sah untuk berkurban. Ya. Maka hendaknya tidak memilih kecuali hewan kurban yang baik dan sah. Ya. Tidak boleh memilihkan hewan yang cacat, yang aib. Ya, yang membuat kurbannya tidak sah. Kenapa dalam kaidah fikih disebutkan at-tasarrufu 'anil ghair manutun bil maslahah? Ketika orang itu mentasarufkan, membelanjakan, ya, mengatur harta orang lain, maka harus dilandasi kepada maslahat terbaik untuk orang itu. Nggak boleh kita cari hewan yang asal-asalan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, hendaknya ya penyedia layanan secara online tadi juga mengetahui hukum-hukum fikih dalam kurban, sehingga apa? Jangan sampai terjadi ketidakabsahan kurban yang menyebabkan kerugian terhadap pihak pengkurban. Ya. Tapi hukum asalnya adalah boleh-boleh saja, ya. Dan platform tadi berlaku sebagai apa? Wakil pengkurban. Tim ini beberapa masalah fikih yang berhubungan dengan kurban. Ya, mohon maaf jika agak lama sedikit. Ya. Semoga hal yang kita bahas pada malam ini bermanfaat, menjadi ilmu yang manfaat. Ya, bisa kita amalkan, bisa kita fahami, bisa kita tularkan kepada yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita bisa berkurban, ya, dan bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Demikian yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.